bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lebih lagi katakan Yesus, kami mengundang hadirat-Mu turun di tempat ini Tuhan, maupun turun juga di rumah-rumah yang pada saat ini yang melihat menonton tuntunan sepekan ini ya Bapa. Kami percaya kuasa mujizat-Mu terjadi. Kami percaya kuasa pemulihan-Mu terjadi. Kami percaya mujizat-mujizat kesembuhan, mujizat keuangan, mujizat apapun terjadi di dalam setiap rumah-rumah-Mu Tuhan. Terima kasih dan mengucap syukur Tuhan. Apapun yang akan kami bicarakan nanti Tuhan, kiranya Engkau menguasai mulut bibir lidah kami, akan menguasai hati kami, pikiran kami, agar kami berkonsentrasi selalu full kepadamu ya Bapa. Kuasa Roh Kudus, kuasa surga itu turun di tengah-tengah kami pada saat pagi hari, agar semua ya Bapa, apapun yang kami bicarakan itu hanya terfokus kepadamu untuk kemuliaan bagi nama hormat, bagi namamu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kuasai semua kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu Tuhan, maupun apapun itu semuanya ya Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan untuk hormat kemuliaan bagi nama. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat sore. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Hari ini bersukacita kita ya. Tanggal 19 Februari kita ada di Tuntunan Sepekan. Amin. Hari ini Remaja Pagi kita ini khusus Tuntunan Sepekan. Tema besarnya adalah Kul adalah sarana pemuridan. Kul adalah sarana pemuridan. Kenapa perlu itu? Karena hanya murid yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Amen. Hanya murid yang akan melihat Yesus datang kedua kali. Amen. Hari ini saya bersama Pak Willy, Gembala Kul di Jurumudi. Haleluya. Nah, hari ini subtemanya adalah bagaimana fokus Kul buat orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Iya. Wah, orang tanya, masa sih bisa begitu? Bisa. Ya. Yuk kita ambil tema ayatnya dulu. Nah, tadi ayatnya di mana tadi? Kisah Rasul 2 ayat berapa Pak Willy? 47. 47. Ya. Silakan. Saya baca Pak Gem. Ya, silakan. Jadi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Pak Gem, di sini saya ngambil satu kata-kata, dan mereka disukai semua orang. Yes. Kita harus disukai semua orang, dan pada saat kita mau menjangkau mereka, setelah mereka menyukai kita, sangat mudah untuk kita berkomunikasi dengan mereka. Tetapi kalau sudah kita sendiri tidak disukai semua orang, bagaimana pada saat kita mau komunikasi mereka bisa menerima? Ya. Jadi sebenarnya awalnya adalah kenapa kita mesti bikin Kul dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Karena mereka butuh Tuhan sesungguhnya. Mereka berdoa, minta dekat sama Tuhan, jalan kepada Tuhan. Amin. Ya, saya nggak bicara tentang agama ya. Saya nggak mau tergiring kepada pindah agama, tim agama.
Saya rindu semua orang kenal Yesus. Amin. Saya rindu semua orang mengalami Yesus. Yes. Karena Yesus bukanlah agama, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Iya. Makanya kita ambil subtema ini agar setiap kita bisa menjadi berkat buat semua orang. Iya. Tadi dibilang semua orang suka sama kita. Iya. Artinya gini sebenarnya, kalau kita berpikiran, oh ntar dia marah, ya kalau kamu langsung ngomong, Matius pasal sekian, bertobatlah, ya marahlah. Berbagi hidup. Iya. Kul itu sejatinya adalah berbagi hidup. Berbagi hidup, sharing, ngobrol, saling nguatin. Amin. Isinya 3, membangun, menasihati, dan menghibur. Membangun, menasihati, dan menghibur. Itu 3 itu tuh. Jadi konteksnya membangun, menasihati, dan menghibur kepada siapa? Kepada semua orang. Ya. Kalau secara nature Pak, kalau saya ngomong ya ketemu orang dengan suku-suku berbeda-beda, hampir semua sama, ingin selamat hidup. Kalau mati pengen masuk surga. Semua sama. Ya. Yang kedua, dia pengen hidup tenang. Duit banyak buat apa kalau nggak tenang? Benar. Nah, banyak yang ngalamin nih. Kalau ketemu orang, kita udah underestimate, mikiran, nggak mungkin lah dia mau dekat sama kita. Masalah. Ngobrol lagi gitu. Ngobrol dulu. Awalnya sendiri kan pernah ngobrol, banyak teman kan di kantor, di mana, Ya. tiap hari kita ketemu. Nah, cuma memang syaratnya adalah sering ketemu, rutin ketemu. Mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali. Akan ada yang tiap hari ketemu. Kalau di kantor tiap hari Pak. Tiap hari ketemu. Iya. Cuma memang temanya jangan gosip. Ya. Begitu kita jadi orang yang agen gosip, namanya udah jelek. Sudah itu semua. Cuma Pak Gam begini Pak Gam, sorry Pak Gam. Saya hanya mau ini dulu, kita harus paradigma tentang cool. Kadang-kadang orang berpikir paradigma cool itu bahwa dia harus kayak ibadah. Wah, itu. Nah ini harus ini. Terus harus di ruangan tertentu. Jadi biar hadirat Allah cool. Padahal ini kan di mana saja bisa kan? Di mana saja. Walaupun 2 orang, 3 orang pun bisa. 2 orang minimal. Minimal 2. Oh ya. Kan 2-3 orang berkumpul, Iya. Allah hadir. Iya. Minimal 2 orang. Berarti pakai misalnya di Solaria bisa nggak? Bisa aja. Bisa ya. Lebih cakep itu kalau bisa diajak-ajak gitu. Nah, Starbucks gitu bisa. Ah, boleh. Pasti bisa. Jadi kita mau lurusin dulu Pak Gam. Ini paradigma takutnya orang berpikir, oh cool itu harus ada Iya. gitar, harus ada bawa bawa kitab gitu Pak Gam. kitab, dan harus ngomongnya nyanyinya puji-pujian Oh, ya. iya, Itu kalau Itu gitu ya. orang pernah lari semua Pak Gam. Nah, kita rindu ya, everyone Asia ini punya tentang semua orang harus kenal Tuhan secara otentik. Ini ada kegerakan agar Tuhan datang segera. Tuhan sudah datang segera. Makanya gerakan itu membuat kita harus belajar tentang kur untuk orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Tadi Pak Willy disampaikan bahwa jangan berpikir pada model ibadah. Ya. Kita ngobrol. Kadang saya pernah dulu di Sewan itu di pinggir jalan. Jadi yang kita datangin itu tukang kue. Tukang kue, saya nggak sebut namanya ya. Tukang kue. Jadi kita bilang, "Kulnya di mana?" Di sini aja. Ada teman-teman dulu, ada zaman Pak Dede segala macam. Ya udah di sini, ini kul. Jadi ngobrol. Entah kalau dia ada orang tamu beli kue, layanin. Ya nggak apa-apa. Setelah itu Ngobrol lagi, share, saling nguatin. Isinya 3, membangun, menasihati, dan menghibur. Nah, apa yang isi itu didasari oleh firman Tuhan. Tentu kalau buat orang non-Kristen ya jangan pakai ayat lah. Oh iya, Jangan pasti pakai ayat lah. Kita nilainya adalah tentang apa misalnya tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita mulai dari kalimat-kalimat sederhana. Gimana? Kayaknya sehat kan? Aduh, ini sehat gimana? Kaki sakit. Nih, kasih tahu modalnya apa? Hati yang gembira, obat yang manjur. Amin. Oh iya begitu ya? Iya, hati itu sumber kehidupan. Nah cerita. Nah tiktokannya enak. Jangan langsung tuh tiba-tiba orang harus ke rumah Yesus. Sendirinya, yang penting kita setelah ngobrol sama dia, kita doain. Ya. Pak, Tuhan doain dia, Bapak ini. Tuhan jamah, Ibu ini. Tuhan tolong dia. Benar-benar kita nanti tulus. Dia belum terima Yesus nggak masalah. Sama. Benar. Sementara belum nggak apa-apa. Ya. Penting doa dulu. Doain dulu. Setiap ketemu dia, Tuhan tolong dia, di dalam hati aja ngomong yang baik, sampaikan supaya kita disukai semua orang tadi. Dan percayalah, kalau kita udah mulai paradigmanya tentang cool berubah, maka cool menjadi sangat-sangat fleksibel untuk semua orang. Jangan kaku Pak. Jangan kaku. 2 orang boleh, 3 orang boleh, 4 orang boleh. Kebanyakan terlalu juga kurang mantap. Iya. Karena Kalau terlalu kebanyakan. banyak. Ya, Saya ingat Pak Gam itu yang di ada 2 orang murid yang lagi berjalan gitu kayak mouse. emosi ya. Kan itu juga cool. Pas saat cool 2 orang itu lagi ngobrol kan Tuhan Yesus ada Ada di di situ. situ ya. Ikut cool jadinya. Nah, ikut cool. Berarti walaupun 2 orang Tuhan Tuhan Yesus pasti pasti hadir. Amin. Benar Pak Gam? Amin. Benar. Nah, itu ada saksian tadi katanya. Waktu OR tadi udah cerita sama saksi nih. Nah, Bagaimana saya- punya pengalaman
bukan kita keluar dari kata menginjili ya. Kita pengen orang lihat kehidupan kita sebagai murid Kristus. Amin. Dengan sendirinya mereka akan melihat Tuhan di dalam hidup kita dan mereka akan ingin sekali rindu dekat sama Tuhan. Nah, coba cerita lebih. Jadi begini Pak, penginjilan tidak selalu kita harus bawa Alkitab. Iya. Dan kita baca Alkitab itu di depan mereka. Tidak bisa Pak. Iya. Jadi kadang-kadang mereka harus melihat bagaimana kehidupan kita sebenarnya. Kita adalah kitab-kitab itu yang terbuka. Dan orang bisa lihat kita. Ya, saya punya pengalaman. Saya pernah merantau di dalam satu kota. Nah, saya suka main Facebook. Ya, Facebook. Sorry, ini bukan promo ya. Jadi, saya kenalan dengan satu anak muda. Satu anak muda, sering ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol dulu di Messenger. Di Facebook ya? Ya, Facebook. Ada Messenger. Oh, Messenger. Jadi ngobrol-ngobrol begitu. Jadi dia cerita kehidupan dia. Ya, cerita kehidupan dia. Kebetulan anak ini adalah satu cucu dari seorang yang kuat di daerah itu. Oh, petinggi situlah. Petinggi di situlah Pak Kamna. Jadi dia cerita kehidupan dia. Wah, begini kehidupan orang tuanya seperti apa itu kayak broken home begitu Pak. Tapi tetap tinggal bersama. Mereka punya kehidupan kacau sekali. Nah, saya tidak mungkin bisa membawa kau percaya Yesus. Pasti engkau tidak bisa. Sedangkan dia kan orang tidak percaya Yesus. Ya Pak Gam. Tidak mungkin kita langsung bawa. Nah, bagaimana dia lihat kehidupan saya? Pada awalnya dia bilang, kok saya lihat hidupnya senang terus ya, bahagia terus. Dia lihat kehidupan kita ya. Saya tidak pernah menunjukkan walaupun tidak selamanya bahwa kita juga tidak ada masalah, pasti ada masalah Pak Gam. Dalam kehidupan dunia pasti ada masalah. Kecuali kalau sudah pindah alam Pak. Ya, itu lagi. Beda lagi. Nah, setelah saya bicara begitu, akhirnya kita setelah online kita onsite. Saya bilang ya udah kamu boleh ketemu. Saya kan perusahaan punya banyak waktu Pak Gam. Akhirnya saya bilang udah kamu tinggal dengan saya aja. Kan dia punya rumah cukup jauh, kamu tinggal dengan saya. Nah disitulah. Nah kami di sana ada namanya doa pengurapan. Malam itu saya bilang maaf, saya harus ke doa karena kami di situ pengerja harus doa. Nah dia bilang kok saya mau ikut. Saya ini takut saudara. Saya takut. Saya kan merantau di negeri orang, ya di negeri orang. Jadi saya kan nggak punya siapa-siapa di sana. Cuma saya bilang, aduh jangan deh. Takutnya kalau kenapa kan repot Pak Gam. Dia tolong sekali ini aja kata. Apa dia maksa? Maksa sekali ini aja. Ya udah, saya ikut. Saudara tahu Pak Gam tahu nggak? Saya duduk itu paling depan, dia paling belakang. Itu ada balkon Pak Gam, di belakang situ. Nah setelah itu altar call, biasanya kita mau ke belakang setelah altar call. Saya ngangkat kepala saya Pak Gam, saya lihat dia baju. Tuh, ini anak mati lah Tuhan, ini gimana gitu loh. Udah itu, setelah itu saya diam aja kan kami pisah karena di sana biasanya kalau duduk itu perkul. Oh, dia perkul. Perkul, jadi saya duduk harus di pul saya, dia di tempat lain karena bukan kul, dia bukan anggota kul. Nah, waktu pulang di mobil saya tanya, kok kamu bisa maju sih saya? Ya itu ada satu getaran-getaran katanya aliran listrik yang kayak sudah kalau bisa saya harus maju didoain. Maju dia. Oh begitu ya. Oh itu mungkin gerakan dari Tuhan. Saya makin takut loh saudara. Iya. Secara manusia, saya juga takut. Setelah itu berminggu-minggu kemudian saya ajak dia, kalau gitu ikut kul kami. Kan kul kami cukup banyak kok. Satu kul itu bisa kita 60 orang. Waduh, banyak kan juga. Itu baru itu sudah ibadah. PI ya Pak. Udah pos PI. Pos PI ya. Nah setelah itu dia makin tertarik setelah dia mendengar bagaimana Tuhan Yesus itu khotbah tentang Tuhan. Dia makin tertarik saudara. Nah suatu saat dia bilang sama saya, kok saya mau baptis. Waduh jangan saya bilang, jangan mau baptis. Nanti aja kapan-kapan. Karena apa? Karena takut sama keluarga besarnya dia. Saya takut keluarga besarnya ini. Ngamuk nanti. Ini orang-orang gede, jadi takutnya saya diciduk saudara. Maaf nih, karena namanya manusia ya Pak. Iya. Saya tidak punya siapa-siapa sama Pak. Iya. Kalau ada apa-apa siapa lagi gitu. Iya. Saya bilang jangan dulu, janganlah saya bilang. Jadi dan belum desak terus, gimana kok? Saya mau baptis jangan. Pak Gembala saya bilang nggak ada waktu, bentar. Saya bilang. Padahal itu salah saya. Salah sendiri. Salah saya. Salah ya. Karena seandainya kalau gini loh Pak Gembala, saya baru berpikir, Pak Gembala pernah ngomong juga. Orang pingin baptis segera dibaptis. Yes. Karena kalau enggak, sampai misalnya kalau dia ada apa-apa, tanggungan saya. Iya. Mau Pak Gembala? Iya betul. Jadi satu saat saya ngomong dengan WL kami, Pak,
ini dia mau minta baptis. Oh, segera dibaptis. Aduh, jangan Waduh, pikir-pikir, saudara. Udah harus segera dibaptis. Iya. Dibaptis loh, saudara. Saya makin takut, saudara. Setelah dibaptis tuh dia pakai pernak-pernik lah untuk gereja, pakai salib lah, pakai apa. Nah dia balik, pada saat dia balik ke rumahnya, orang tuanya tahu dia masuk Kristen, toh, saudara. Dicabut itu dia punya salibnya, dibuang ke sawah-sawah. Dia bilang, kamu tidak dapat warisan. Wah. Langsung ngomong, tidak dapat warisan. Dia bilang dia tetap percaya Yesus. Saya bilang, kamu tetap percaya Yesus ya. Akhirnya dia dibuang ke Jogja untuk kuliah di sana. Walaupun dia bilang orang tuanya pun tidak dia tetap usaha sendiri, saudara. Tapi dia tetap percaya Tuhan. Yes. Dia tetap percaya Tuhan. Itu dahsyat. Artinya lewat ketemu Willy, dia bisa melihat kehidupan yang bersuka cita, penasaran ada apa rahasianya. Itu yang saya katakan, orang harus melihat rahasianya. Nah, rahasianya itu biar mereka yang punya antusias mau bertanya. Benar, Pak. Kalau mereka sudah antusias, itu ada sesuatu, Pak. Iya. Makanya berarti kan Cool ini untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen saja. Iya. Semua orang harus ikut dalam Cool. Caranya kita, para murid Tuhan ini, harus membuka diri untuk semua orang. Jangan lihat dari sisi agama, jangan lihat dari sisi tinggal di mana. Pokoknya semuanya ada di dalam target kita ada semua orang kenal Tuhan. Ya. Kenal Tuhan. Artinya kenal Tuhan itu nomor 2 lah, soal dia nanti mau terima apa nggak terima. Pokoknya kehidupan kita bagi ya. Jadi begini Pak, maaf ini Pak, saya agak kasar dikit ya. Cuma maksudnya begini, kita orang Kristen jangan egois deh. Iya. Karena kita udah masuk surga, udah tenang, gue udah masuk surga. Lu mau masuk surga Iya. terserah lu. Gak bisa. Iya, nggak bisa. Kita harus tetap juga menarik mereka untuk sama-sama dengan kita. Lewat kehidupan eksklusif lah. Lewat kehidupan kita. Lewat kehidupan kita. Jangan kita eksklusif. Jangan kita sudah membuat suatu pagar untuk bagaimana kita memprotek diri kita sendiri. Sudah, pokoknya zona nyaman itu tetap gak bisa. Kita punya zona nyaman, kita harus bongkar untuk bagaimana cara mereka bisa masuk ke menerima Yesus itu melalui kita. Lihat kehidupan kita, seperti apa kehidupan kita. Yes. Kalau kita ada di dalam Tuhan itu ada di dalam kita, itu akan tergambar jelas. Berarti kan kita sekarang udah bisa nyusun ya, di tempat kantor kita, di pabrik kita bisa ya sambil makan siang, ngobrol. Orang yang sama nih, setiap ketemu makan siang ketemu sama orang ngobrol. Sambil malamnya kita doain dia, atau sementara ngobrol kita doain dia. Ya. Kita tuh sama sekali nggak berpikir untuk menang-menangan atau menang kalah gitu ya. Kita pengen semua orang bisa punya keselamatan dengan mereka menerima Yesus di dalam hatinya. Ya, saya mau ajak saudara mengikut ya. Kita semua nih adalah agen perubahan dalam kehidupan seseorang. Nah, lewat Cool yang kita bisa bagi kepada teman-teman, nanti kita punya formatnya Pak. Jadi kita masukin dalam daftar pendoa kita nanti Pak. Jadi misalnya Pak Willy di kantornya ada berapa orang, ada 3-4 orang. Tulis namanya, Gembala Coolnya Pak Willy. Walaupun mereka nggak tahu kalau mereka didaftarin namanya. Anggotanya si A, si B, si C. Nanti kita di sini di gereja kita harus doain mereka supaya mereka lewat Pak Willy, mereka lewat saudara ketemu Tuhan. Amin. Nah kalau gitu makanya kesempatan hari ini, ayo mulai susun. Nanti kita akan follow up lagi setelah ini. Sehingga 1000 murid pertama akan lahir dari Arkadia akan terwujud. Amin. Karena kita akan jadi tangan Tuhan yang terulur kepada semua orang. Yes. Nah, saya percaya itu akan menjadi dasar kita ya. Iya, Pak. Disukai semua orang dan tiap-tiap hari mereka ditambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Itulah menjadi target kita. Hari ini, ayo pastikan kita mencatatkan nama orang-orang yang selalu ketemu dengan kita tiap minggunya atau tiap harinya, terserah namanya yang rutin. Lalu nanti kita akan dituntun, nanti kita ada masuk dalam satu workshop lagi untuk melatih kebiasaan kemampuan bicara. Bicaranya nggak langsung to the point, tapi kan kalau Pak Willy tadi udah berbagi hidup, tapi nggak nyangka orangnya lebih antusias, tapi takut juga ya. Takut juga Pak. Wow, ngeri malah kita ke bawah. Tapi memang kalau udah Tuhan mau panggil dia nggak ada yang bisa tarang. Iya. Nggak ada yang bisa menghalang. Nggak ada yang bisa melarang. Tetap dia ramai. Justru itu saya mau lihat bagaimana secara genuine ya, secara original orang bisa kenal Tuhan. Nah, pagi ini pastikan kita ada di dalam jalur yang benar. Kita pasti punya teman, kita pasti punya komunitas di kantor, di sekolah, dimanapun kita. Entah kita sebagai orang yang harian kita ketemu orang yang non Kristen, ayo jangan buat mereka terlunta-lunta. Ayo tangkap mereka, ayo bagi mereka ke kita, ayo kumpulin. Namanya ditulis. Saya
kita doain. Haleluya. Satu lagi Pak Gama. Nah, coba Ahmad. Tidak ada seseorang yang tidak mempunyai teman. Pasti dalam ada. hidup ini. Pasti ada. Dan tidak ada seseorang yang tidak ketemu orang lain Ya. dalam hidupnya. Dalam seminggu Pasti. misalnya. Dalam Sehari sehari aja di situ, Bu. pasti dia akan ketemu orang. Yes. Nah, orang itulah target kita. Ya. Benar nggak, Pak? Betul. Nah, ini menarik loh. Jadi sekarang ini berarti target kita cool akan jadi banyak banget. Puluhan ratusan cool akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi memang target disukai semua orang itu menjadi target kita. Target utama, Pak. Bagaimana kita disukai semua orang? Mulai dari cara kita ngomong, satu, kedua mulai cara kita berbaginya, Iya. nggak pelit ya. Benar, Pak. Itu penting. Kalau pelit pakai mata. Aduh susah. Jadi kalau mulai ajak makan sedikit, ya makan bakso. Iya. Apa sih kita bisa? Benar. Satu jiwa berharga ya. Satu jiwa berharga. Iya. Dari rumah bikin apa, bawa makan nih ada ini. Wah mereka bawa senang loh, gini. Ngobrol-ngobrol, bagi nilai ya. Karena kita kan harus berbagi. Perhatian. Hidup dalam kasih, hidup dalam berbagi. Berbagi atau berbagi kasih itu kan bukan hanya untuk orang seiman. Iya. Buat orang non seiman pun harus segitu. Iya. Nah nilai itu kan mulai dibagi tuh. Oh iya, kalau kamu begitu ya iya. Karena kita harus belajar sama-sama. Kamu juga boleh besok bawa makanan kan. Nah kita ngobrol, bagi kehidupan. Lambat laun nanti kita mulai ketemu dengan Pasti. cool kita. Iya. Cool yang bukan orang percaya. Jadi pastikan kita masuk dalam kegerakan cool sebagai sarana Tuhan untuk Amin. pemuridan. Haleluya. Mari kita berdoa ya Siap, Pak. untuk kita semua. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kesempatan kami sharing. Kalau hari ini kami melihat bahwa pintu sangat terbuka. Dan kalau pintu pada domba-domba. Saat ini kami angkat tangan, kami minta Tuhan. Tuayan yang besar itu Tuhan percayakan kepada kami. Orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, mulai Tuhan pertemukan dengan kami semua. Tuhan masing-masing kami ambil keputusan untuk menjadi mentor, untuk menjadi gembala cool di tempat kami berada, di sekolah, di kantor, di pabrik, dimanapun kami, di lingkungan kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan secara khusus buat kami yang angkat tangan buka hati. Jadikan kami disukai semua orang dari kehidupan kami, perkataan, pikiran kami Tuhan. Oh dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Allah yang memanggil kami, Allah yang setia itu akan memberi kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, jangan lupa dalam sepekan ini kita akan membahas fokus cool terhadap beberapa segmen. Nah, jangan sampai nggak datang lagi besok, ikut lagi besok ya. Nah, hari ini mengakhiri pertemuan hari Pak Lili, kita mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Shalom.